Gubernur dan OPD. Setelah dipotong tahun 2006 ini kami hanya bisa menggunakan 800 miliar dari APBD kami. Itu untuk infrastruktur dan lain-lainnya. Nah, Pak Menteri, ini juga terjadi di kabupaten kota. Ini permasalahannya Pak Menteri. Ini kebetulan partai saya sama partainya Pak Prabowo. Jadi saya melihat ya Pak Menteri. Anda berdosa kalau gitu, ikut berdosa kan? Ini Pak Menteri. 70% masalah di daerah ini adalah infrastruktur Pak Menteri. Jalan. Ya. APBD jalan ke provinsi ini rata-rata nasional itu 75%. Ya, APBD jalan kabupaten rata-rata nasional itu 50%. Rata-rata jalan desa yang baik itu hanya 30% Pak Menteri. Ini 2024 kemarin hampir semua gubernur bupati ini janjinya waktu kampanye perbaiki jalan. Nama Pak Purbaya bahas soal DBHK atau TKD, usulannya seperti apa? Ya. Sebenarnya banyak persoalan yang kami bahas tadi di dalam sekali masalah tersebut di semua provinsi menjadi masalah. Jadi kami sampaikan ini supaya dapat dibenahi lah semua mungkin di provinsi masing-masing. Itu jadi masalah besar di semua provinsi. Kenapa? Ya. Itu soalnya jadi permasalahan klarifikasi. Jadi bagaimana mekanismenya, pemerintah pusat memang tidaklah seperti maksud di provinsi masing-masing. Kenapa? Ya, semuanya kami mengusulkan supaya tidak dibahas anggaran kita lihat, karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing. Bapak, potongannya sudah ada, Mbak? Potongan TKD-nya itu sudah ada dan nanti beban yang akan ditanggung sudah ada. Potongan berapa bisa disampaikan, Pak? Dalam kalau dia dalam 20% dan lain-lain ada 30 Untuk Aceh 25 ya, Pak? Total dana transfer dari pusat ke daerah untuk Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan itu kita tahun 2025 itu 10 triliun sekian, di tahun 2026 itu sisa 6,7, jadi kita kepotong 3,5 triliun. Dari 3,5 triliun itu potongan terbesar itu ada di DBH, jadi potongan DBH kita itu 60%. Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat kepada Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan, karena kita dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur jalan jembatan itu menjadi berkurang, sehingga kita minta untuk seperti tadi yang dikatakan Pak Gub Aceh untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga
pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil. Tadi disampaikan sama Pak Bro ya, dengan pemotongan ini, sisanya apa akan dialihkan untuk apa pemotongan ini? Tadi secara spesifik tidak dikatakan, tetapi sudah ada di penjelasan sebelumnya bahwa ini sebenarnya relokasi ke kementerian dan lembaga, dan kemudian dari kementerian dan lembaga akan disalurkan kepada daerah kembali. Tetapi kan berapa dan bagaimana itu belum jelas. Berarti artinya anggaran yang biasanya langsung disalurkan ke pemerintah daerah ini akan kembali ke kementerian, nanti akan disalurkan ke daerah lagi, tapi lebih panjang ya Bu ya kalau Iya. Berarti tadi secara umum seluruh pemerintah kepala daerah itu tidak setuju gitu ya, Bu, dengan pemotongan. Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 2-30% untuk level provinsi, dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70%. Itu berat untuk pembangunan infrastruktur. Ya, jadi ya mudah-mudahan Pak Menteri Keuangan bisa berkomunikasi dengan baik, mencari solusi yang baik sehingga kita untuk ke depan pembangunan infrastruktur tetap bisa berjalan dengan baik, gaji P3K dan gaji pegawai tetap jalan, pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan pun tetap jalan. Terima kasih Bapak. Setuju, itu normal. Cuman kita lihat aja gimana apa kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus anggarannya, nggak ada yang hilang sana sini. Tapi salah satu concern adalah di sana adalah banyak melesetnya. Tapi saya pikir juga kelihatannya kebanyakan juga yang dipotong. Tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti akhir triwulan memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, Cortex lebih bagus, bea cukai nggak ada bocor, pajak juga nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan. Kalau naik semua kita bagi. Tapi saya tidak dalam posisi sekarang membayangkan sustainabilitas kebijakan fiskal. Saya tadi kasih oleh-oleh satu aja dari mana? Kaltara ya. Dia bilang tempatnya nggak ada jembatan, sehingga warganya banyak ke Malaysia. Pembelinya Malaysia semua karena ngajak jembatan ke Indonesia-nya. Saya bilang ya udah nanti saya minta PO untuk bangun dengan anggaran yang kita sediakan dari sini. Itu oleh-oleh buat mereka. Anggaran berapa, Pak? Dia bilang 100 sampai 150 miliar, tapi kan saya nanti tanya PO-nya berapa. Kira-kira segitu ancar-ancarnya. Berarti koordinasi sama PU ya, Pak? Iya. Pas cepetnya saya udah minta dirjen saya ketemu dirjen PU, pimpinan PU, dan lihat ada nggak program-program di sana yang bisa digeser ke jembatan di Kaltara itu. Bapak tadi kan katanya akan menyuntik dana ke bank DKI tim ya Pak ya? Bukan nyuntik dana, saya taruh uang saya di situ. Kan beda. Kayak Himbara kemarin kan? Kayak Himbar kemarin ya. Selain dua bank itu nggak? Selain dua bank itu Kalau saya lihat yang demand-nya kuat dan fondasi backing di belakangnya kuat. Ini kan kalau Bank Jakarta, DKI kuatkan anggarannya banyak. Jawa Timur juga sama, kuat anggarannya cukup. Jadi kalau dikasih beberapa triliun aja saya nggak bahaya. Berarti belum tentu semua daerah tuh dapat suntikan dana itu. Bukan suntikan. Oh iya. Penempatan juga saya naruh uang di situ aja. Dari BI dong Pak. Ya, kampusnya saya di BI 270 lebih sekarang. Bagian saya pindah ini kan nganggur kan. Sayang. Nggak mengganggu. Apa? Coba Anda jelasin ganggunya di mana. Saya ingin ngerti isi kepala Anda. BI juga butuh untuk jalan moneter. Stabilitas rupiah. Kan dia bisa serap pakai alat lain. Kalau dia isu apa SRB kan uangnya masuk situ. Sama aja kan. Tapi saya nggak mau yang ganggu saya. Kalau saya lihat, Mas udah puas? Belum? Lanjut Pak. Apa lagi? Lanjut. Udah puas belum? Jadi nggak akan ganggu bank sentral, itu beda. Ini saya nggak nyampurin kebijakan moneter ya. Ini cuma uang fiskal ditaruh di tempat yang lain aja gitu. Supaya ekonominya lebih bagus. Terus kalau kita lihat, nah dampaknya uang yang 200 triliun seperti apa? Pertama saya sudah lihat kan tuh di
Mandiri katanya tumbuh, nggak tahu dia ngibul apa nggak ya. Dia bilang tumbuh sekarang hampir 11% kreditnya dari sebelumnya 8%. Jadi ada pick up kan ke atas sudah naik, itu bagus. Dan saya baru lihat kemarin data pertumbuhan base money yang saya incar-incar itu udah sekitar 13% dari sekitar 0. Jadi harusnya itu indikasi bahwa uang sudah masuk ke sistem. Tinggal tunggu waktu aja. Kredit sudah tumbuh kan kelihatannya, dan tinggal tunggu waktu ekonomi secara keseluruhan akan tumbuh. Saya akan monitor terus ke depan gimana M0.